Beranjak dari ini teman-teman sekalian, kita akan menjadikan ini tolok ukur dari bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. 2 ayat terakhir surah Al-Zalzalah, siapa yang berbuat kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya, dan siapa yang membuat keburukan akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement beliau, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus dari buku amal seorang hamba. Sekali lagi, tidak ada perbuatan dosa yang akan dihapus oleh Allah dari buku seorang hamba secara tulisan, tetapi akan dihapus secara hukuman kalau dia bertaubat. Tetapi tetap saja ada. Kalau orang berzina di umur 17 tahun di sebuah tempat, di suatu waktu, misal di malam hari, kemudian di umur 19 tahun dia bertobat. Kalau dia bertobat 19 tahun, hukumannya dihapus. Tetapi secara histori tidak akan dihapus. Dia akan tetap lihat supaya dia tahu bagaimana kemahakuasaan Allah mencatat semua apa yang dia lakukan. Dalam salah satu ayat Al-Quran, orang-orang kafir nanti pada saat menerima bukunya pada hari kiamat, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab. Buku apa yang kami terima ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sama sekali tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil. Kata sebagian ulama tafsir, yang kecil adalah waktu seseorang pertama lahir dari rahim ibunya, tangisan pertama, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, sampai yang ke-100, yang ke-1000, sampai dia meninggal dunia, semuanya tercatat. Di waktu itu, di tempat itu, apapun aktivitasnya, walaupun sedang tidak melakukan apa-apa, dosa atau amal saja, kedipan mata saja, semua akan dicatat. Dan semua akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti. Saudaraku seiman, kita harus menyadari bahwasanya kita semua ada di muka bumi ini, lahir di sini, ada tujuannya. Ada tujuannya. Kita lahir dari rahim ibu kita, lalu kemudian kita tiba-tiba sudah punya status sebagai anak. Ibu kita punya status sebagai ibu, ayah kita punya status sebagai ayah. Kemudian semua ini ada. Cahaya, air, udara, api, semuanya ada. Lingkungan kita ada. Pola kehidupan dan roda kehidupan sedang berjalan. Ini semuanya ada tujuannya. Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang tujuan tersebut. Jangan keluar dari tujuan itu. Jangan sampai justru kita mengambil dan menikmati pernak-pernik yang meninggalkan tujuan utama kita hidup. Allah mengekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Tujuan utama kita lahir di muka bumi. Jangan keluar dari tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepadaku. Orang yang tanya, saudaraku seiman, Ustaz, apakah memang saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Saya katakan iya. Apakah diciptakan untuk puasa, zakat, ya, kemudian bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membaca Al-Quran, berzikir, haji dan umrah, majlis ilmu? Jawabannya iya. Apa ada tujuan lain? Tidak ada. Tidak ada tujuan lain. Dan kita dilarang melanggar apapun yang Allah larang untuk kita langgar. Kalau makan, minum, tidur, belanja, ini pernak-perniknya kehidupan. Pernak-pernik. Jangan pernak-perniknya menjadi nomor 1, lalu kemudian tujuan utama kita lupakan. Rugi sekali teman-teman. Kita akan menyesal pada hari kiamat nanti kalau ada 1 detik saja dari hidup kita yang kita tidak isi dengan amal-amal saleh. Menyesalnya luar biasa. Kalau seandainya detik ini ada orang yang dihidupkan dari kuburan dan dia hadir bersama kita dan kita berikan dia mikrofon untuk dia menyampaikan kira-kira apa yang dia ingin nasihatkan kepada kita di saat dia diberikan hidup setengah jam saja. Setengah jam diberikan waktu untuk hidup, kira-kira apa yang akan dia ucapkan kepada kita? Atau bayangkan setiap orang di antara kita sekarang meninggal, baru tadi diantar di kuburan dan dikuburkan, kemudian Allah berikan kesempatan dia hidup 5 menit, tidak usah setengah jam, untuk dia menyampaikan apa yang dia rasakan dan dia lihat di alam kubur. Kira-kira apa yang akan dia sampaikan kepada kita, saudaraku sekalian? Apakah dia akan mengatakan, silakan kamu habiskan waktu kamu di mall misalnya, atau cari makanan favoritmu, atau silakan bergaul seperti atau membuang-buang waktu seperti biasa yang kamu lakukan? Demi Allah tidak. Mereka akan mengatakan segera taubat kepada Allah, segera ibadah. Saya sudah lihat apa yang kalian tidak lihat. Mereka semua akan mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan pada saat mengantar jenazah,
Dan beliau ingin menasehati dirinya dan juga orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, aku seakan-akan sedang diajak bicara oleh penghuni-penghuni kuburan ini. Mereka sedang bicara mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya engkau tahu bagaimana tanah kuburan dan belatung-belatungnya menyedot ya otot-otot kami, lemak-lemak kami, isi sumsum tulang-tulang kami, kemudian merusak semua tulang-tulang kami sehingga keropos, bahkan memakan isi bola mata kami, dan menghabiskan mengukur semua rambut kami yang dulunya indah. Kalau seandainya engkau tahu, wahai Umar, bagaimana sekarang kami menyesal dengan semua detik hidup kami yang sudah kami buang cuma-cuma, dan juga dosa yang pernah kami lakukan sengaja atau tidak sengaja, bagaimana menyesalnya kami, dan juga bagaimana menyesalnya kami dengan amal-amal soleh yang kami tinggalkan, sempat luput hanya karena dia amal sunnah dan kami mengatakan sudahlah itu kan cuma sunnah, bagaimana menyesalnya kami. Makanya saya, hai Umar, engkau tidak akan pernah mau menikmati makanan, minuman sampai engkau menyempurnakan apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala.